Dalam hidup, pasti kita memiliki rival dan itu pun juga berlaku di F1. Rivalitas adalah salah satu hal yang membuat F1 seru, dan kita sebagai penonton selalu senang ketika rivalitas terjadi on and off track, karena itu sangat menghibur kita. Apalagi kalau rivalitas tersebut udah sengit, banyak dramanya, dan kadang sampai memperebutkan gelar juara dunia sampai akhir. Nah sekarang, gue akan ngebahas persaingan favorit gue dalam F1 yaitu Sebastian Vettel dan Fernando Alonso. Nando debut di F1 tahun 2001 dan Asep debut di 2007. Nando meraih juara dunia di 2005 sampai 2006, sedangkan Asep meraih juara dunia di 2010, 11, 12, 13. Pertama kali mereka battle head to head tuh ialah saat Japanese Grand Prix 2007, di mana battle mereka tidak berakhir begitu manis karena Asep yang saat itu di Toro Rosso nyenggol Nando di McLaren yang membuatnya spin. Di 2008, mereka beberapa kali ketemu dan battle di track tapi bukan untuk kemenangan dan hanya untuk beberapa poin aja. Di 2009, mereka juga nggak sering battle karena Seb sedang battle di papan atas bersama Red Bull, sedangkan Nando struggle dengan Renault-nya di papan tengah. Namun di 2010 lah, mereka untuk pertama kalinya akan battle di depan untuk gelar juara dunia, karena mereka mempunyai mobil yang sama-sama bisa menantang untuk gelar juara dunia. Di 2010, Red Bull memang terlihat memiliki mobil tercepat, namun masih rada inkonsisten dengan masalah reliability dan driver error, khususnya Asep ya. Nando dengan pengalaman dan skillnya yang luar biasa, mampu membawa Ferrari tersebut untuk konsisten. Namun untuk 2010 mereka nggak kayak benar-benar 1v1 gitu loh. Karena terdapat juga pembalap kayak Mark Webber, Jenson Button, dan Lewis Hamilton yang mempunyai peluang untuk meraih gelar juara dunia juga. Musim 2010 ini meskipun balapannya rada membosankan ya, tapi persaingannya itu sangat ketat. Kayak nggak bisa diprediksi gitu siapa yang bakal juara dunia karena pemimpin klasemen terus berganti. Sampai pada balapan terakhir, Abu Dhabi, Nando diunggulkan untuk meraih gelar juara dunia 2010 tersebut. Bagaimana enggak? Dia unggul 8 poin dari Mark Webber di posisi kedua, dan 15 poin dari Asep di posisi ketiga. Walaupun mobil Ferrari itu nggak sekencang Red Bull dan McLaren, tapi Nando tuh dapat diandalkan lah. Strategi yang kacau datang untuk Nando dan Mark membuat mereka turun jauh ke posisi 7 dan 8. Sementara Asep nyaman di P1. Emang dari dulu kebiasaan Ferrari dalam menghancurkan strategi itu udah ada. Untung sosial media dulu nggak serame sekarang. Coba kalau rame, ya nggak ada bedanya karena bakal terus diulang blunder strateginya. Tapi ini juga karena mereka ingin cover Mark yang saat itu merupakan saingan terdekat Nando. Jadi masuk akal juga lah strateginya lah. Tapi emang gak ada yang bisa nyangka kalau Nando tuh bakal kesulitan nyalip Vitaly Petrov ya kan. Akhirnya Asep menjadi juara dunia F1 2010 dan menjadi jurdun termuda dalam sejarah F1. Siapa sangka pembalap yang tahun itu dikritik sama berbagai macam media dan sesama pembalap karena dianggap terlalu sering crash, belum pernah mencicipi pimpinan klasemen, tiba-tiba jadi jurdun di akhir balapan. Dan emang, ini menunjukkan kalau semuanya butuh proses. Kalau strategi Ferrari, ya proses juga dalam mengembangkan kelawakannya tapi. 2011, mereka beberapa kali battle juga seperti battle keras mereka di Monza, tapi mobil Red Bull musim itu ya terlalu superior bagi semuanya, dan Asep meraih gelar jurdun keduanya dengan dominasi. Jadi nggak banyak lah battle-nya. Ada sih, tapi nggak banyak. Apalagi Fernando saat itu cuma menang sekali doang di 2011. Tapi 2012 lah, musim dimana persaingan mereka tuh menjadi lebih menarik. Musim 2012 adalah musim yang sangat sengit, di mana terdapat 7 pemenang berbeda dari 7 balapan pertama. Dan mobil Red Bull mengawali musim dengan sulit, tapi Ferrari lebih sulit lagi. Namun yang namanya Fernando Alonso, suka kali lah dia ngederek mobil kayak kuda poni itu ke papan atas. Bahkan menuju summer break aja, dia berada di pucuk klasemen setelah meraih 3 kemenangan dan 164 poin. Dan itu pun Felipe Massa nggak berada di top 10 klasemen saat itu. Sementara Asep berada di P3, hanya meraih 1 kali kemenangan dan 122 poin. 42 poin memisahkan mereka. Lalu dari sini battle mereka mulai sengit. Seperti di Monza, di mana mereka lagi dan lagi battle dengan gaya yang sama dari tahun lalu. Bedanya kali ini Asep yang nge-defend dan Nando yang nge-attack. Lalu Asep langsung mereok di leg Asia, dan Nando pun harus kehilangan pimpinannya di klasemen. Sampai pada akhir musim, di Brazil,
Untuk pertama kalinya, kita akan melihat Asep dan Nando battle untuk gelar juara dunia ketiga mereka. 13 poin memisahkan mereka dengan Asep diunggulkan, dan kali ini nggak ada yang ikut campur. Hanya mereka berdua, 1v1 untuk gelar Jurdun ketiga. Udah kayak Prancis Argentina aja kan tahun ini. Awal yang buruk untuk Asep ketika dia kena sundul Bruno Senna dan mobilnya mengalami damage yang cukup besar, tapi beruntungnya dia mampu lanjut. Sementara Nando mencoba untuk meraih podium untuk setidaknya mendapat kesempatan untuk merebut pimpinan klasemen dari Asep. Lalu balapan tersebut memiliki banyak sekali drama, apalagi untuk Asep kan. Udah mobilnya kena damage, cuacanya nggak bisa diprediksi, radionya rusak yang membuat terjadi blunder pit stop. Tapi seperti yang kita semua tahu, juara sejati tidak pernah menyerah, dan itulah Asep di balapan kali ini. Dia kembali ke posisi di mana itu cukup untuk meraih gelar juara dunia. Nando yang berada di posisi kedua saat itu juga sempat mengalami momen menegangkan ya, dimana dia hampir crash saat kondisi itu udah mulai tricky banget tuh. Untungnya dia mampu nge-save mobilnya dan aman dari tembok. Setelah battle yang panjang dari awal musim sampai sekarang itu, Asep mampu mengalahkan Nando untuk gelar juara dunia F1 2012. Asep berhasil meraih gelar Jordan 3 kali berturut-turut, dan Nando juga patut diapresiasi lah. Dengan mobil yang kayak gitu dia bisa bertarung untuk gelar juara dunia sampai akhir. Inilah yang terjadi jika pembalap itu lagi bagus-bagusnya. Red Bull dan Ferrari yang sempat shaky di awal musim, tapi dengan beberapa upgrade mereka mampu tetap solid dan mampu menjadi pembalap yang merebutkan gelar Jordan tersebut sampai akhir balapan. 2013 kurang lebih sama lah kayak 2011. Asep dan Red Bull terlalu superior dan yang lain nggak bisa berbuat banyak. Dan dari sini juga Asep tuh nggak terlalu disukai oleh media, fans, dan bahkan sesama pembalap. Nah dari sini juga Nando tuh kalau udah bahas Asep ya, nggak ada takut-takutnya kali. Dia sering bilang kalau dengan mobil kayak gitu semuanya bisa menang. Ya nggak salah sih, mobil sekencang itu emang unstoppable lah. Tapi dicampur dengan skill dan gaya balap Asep yang cocok, makin menjadi-jadi kan. Ya intinya lu kalau mau juara ya harus punya mobil kenceng lah ya. Intinya dia demen banget main Cyber saat itu, apalagi pas interview itu kan. Dan dari sini makin memanas lah rivalitas mereka. Di 2014, mereka akhirnya bersaing kembali, tapi kali ini di tengah. Dengan regulasi baru, mobil Red Bull dan Ferrari itu mengalami penurunan dan dominasi Mercedes telah dimulai. Tapi bukan berarti Asep dan Nando berhenti berduel. Mereka tetap berduel, dan yang paling GG itu pasti Silverstone. Ini mungkin menjadi duel terbaik dan terpanas mereka sampai saat ini. Karena bukan hanya mereka bersaing on track, tapi mereka juga bersaing dalam komplain. Ini battle yang epic, tapi lucu juga karena mereka komplain terus. Wajar lah ya guys, adrenalin ya gitu. Asep aja mengingat itu kembali ya ketawa-ketawa aja kan. Sama lah kayak kita di sekolah dulu diomelin guru, sampai kita kesel tuh kan. Tapi beberapa tahun kemudian, inget-inget lagi tuh, ya santai aja dan jadi bahan ketawa-ketawa aja ya kan. Nah kan bawa-bawa sekolah lagi si Dharma ini. Gak apa-apa lah, biar kalian kangen sekolah. Nah, di 2015 sampai 2018 di mana Nando pensiun pas akhir tahun 2018, mereka emang beberapa kali ketemu di track tapi slam dunk battle aja karena Asep saat itu di Ferrari yang dimana merupakan tim papan atas saat itu. Dan Nando berada di McLaren yang merupakan tim papan atas kalau ditaruh di chip itu. Jadi nggak banyak lah duel-duel keras mereka di periode tersebut. Tapi di 2021, Nando telah kembali bersama Alpine dan Asep berada di Aston Martin. Pas balapan pertama aja di Bahrain, udah duel lagi mereka. Emang lah dua orang ini udah saling kangen, jadinya langsung battle dan nggak pakai lama ya kan. Tapi dari sini juga, gue ngerasa hubungan mereka tuh udah nggak sepanas dulu, tapi lebih hangat gitu. Mereka tuh saling respect dan nggak saing war lagi kayak dulu. Di 2022 mereka mulai sering lagi nih berduel, seperti di Spanish Grand Prix, dan yang paling mantul tuh pasti Japanese Grand Prix, di mana mereka foto finish menuju ke finish line, dan Asep lah yang berhasil finish di depan. Sayang aja, nggak ditampilin TV. Nah, rivalitas ini berakhir ketika Asep sudah menuju ke balapan terakhirnya di F1, dan Nando pun membuat helmet ribet untuk Asep. Yang paling bikin mewek lagi tuh ialah dia sebelum balapan bilang kalau dia janji dia nggak akan attack Asep dan lebih memilih untuk melindunginya dari yang lain. Duh, romantis sekali lah kali ini. Twilight aja sampai kalah. Yang bikin gue suka sama rivalitas ini ialah respect-nya. Mereka tuh jarang banget crash, yang besar-besar gitu kan. Paling hanya sekedar senggol-menyenggol aja. Tapi battle mereka tuh meskipun keras, tapi selalu berjalan bersih dan fair.
Tentu saja bagi kita anak 2000-an, battle mereka akan selalu berada di hati kita dan mereka lah alasan kenapa gue nonton F1. Sekian video kali ini, bagaimana menurut kalian? Rivalitas apa lagi nih yang kalian ingin gue bahas? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.